kan ada Kopti ya, kayak macamnya Kopti udah pernah dengar kan ya. Bisa diperkenalkan Bu, namanya siapa? Ibu Tumi Rahayu. Pabrik tahu ini sudah beroperasi berapa lama Bu? Dari tahun 1992. Sampai sekarang? Alhamdulillah. Kiatnya bertahan di berbagai zaman apa Bu? Kiat bertahan di berbagai zaman apa Bu? Bisa bertahan lama? Ya bertahannya karena dari diri kita sendiri ya, kita pengen usaha lah. Namanya usaha kan kita harus pertahankan. Sekarang kapasitas produksi itu bisa menghasilkan berapa per hari Bu? Kalau per harinya, saya kan alhamdulillah sekarang produksi 5 kintal ya. 5 kintal itu yang 1 kintal dibikin setengah dibikin 4 saringan. Yang setengah kintal itu dibikin 4 saringan, berarti yang 1 kintal 8 saringan. Yang 1 saringan itu menghasilkan 8 papan, tapi tahu kan bervariasi, jadi nggak sama. Untuk tahu goreng itu jadi 7 papan. Jadi kalau yang 1 saringan itu 7 papan kali 8 untuk per kintalnya. Kalau untuk tahu Jambi 1 saringan jadi 8 papan yang isinya 400. Kalau 1 papan itu jadi, kalau dipotong tahu jadi berapa potong tahu? Kalau untuk tahu itu potongannya juga variasi. Untuk tahu goreng saya potongannya 78 sama 77. Kalau untuk tahu tahu gip ada potongan 88. Tahu potong biasa itu 11. Berarti 1000 tahu lebih ya? Lebih. Sehari? Operasionalnya 24 jam atau seperti apa? Operasionalnya maksudnya untuk kerjanya gitu ya, kalau kerja tahu itu tergantung dari tenaganya ya, maksimal start jam 5 sampai jam 5 sore. Operasional seperti itu Bu ya? Selama ini Bu, kendalanya apa sih Bu? Kendalanya itu kalau di tahu itu biasanya tenaga, modal udah biasa ya, kalau modal kan udah naik turun ya, tenaga dan tenaga orang? Tenaga kerja, iya. Yang kerja yang seperti bekerjanya. itu? Apa butuh tenaga skill sendiri atau seperti apa sih? Ya harus yang udah profesinya dia di pertabuhan. Kalau kita pakai tenaga luar ya nggak bisa kan, bukan tempatnya istilahnya ya, susah. Soalnya kalau di tahu itu bukan pegangannya ya seperti pekerjaan lain ya gitu ya, kalau bukan pegangannya susah. Jadi harus orang-orang khusus ya Bu? Iya. Itu sebelum, kalau misalnya orang umum ingin kerja di sini harus dilatih dulu atau iya, seperti apa? biasanya saya suka begitu. Berapa lama Bu pelatihannya? Ya itu tergantung dari si pekerja ya. Kalau dia emang minat itu ya 1 minggu aja udah bisa. Paling susah keahlian apa sih Bu kalau dalam pengelolaan ini? Sebenarnya nggak ada yang susah kalau udah bisa nangin semua, nggak ada yang susah ya. Kalau pembelinya sendiri Bu, biasanya dari mana? Pembelinya kalau saya sendiri itu ngelayanin, kalau customer saya ya, saya kan loper ya, jadi sama-sama pedagang. Nah, kalau udah di pasar ngelayanin pembeli tukang sayur, kebanyakan tukang sayur. Sekali kirim berapa kali? 2 kali jalan. 2 kali jalan?
isinya satu mobil ini berapa Satu tahun? mobil itu kalau yang pertama sekitaran 20 bak. 20 bak. Lebih 20 bak, lebih 25-an lah. Dia tahu gorengnya bisa 22, 25 lebih. 25 lebih, 27, 28 bak. Kalau untuk urusan bahan baku, Bahan tahu baku sendiri dari apa sih Bu sebenarnya? kedelai. Susah nggak Bu didapetin di Enggak. selama dari 92 sampai sekarang? Alhamdulillah lancar aja. Iya, sedangkan kedelai itu kan kita impor dari Amerika ya. Indonesia belum ada kedelai. Nah. Kedelainya lokal tapi nggak memadai. Kedelai lokal itu nggak memadai untuk diproduksi. Kalau Ibu sendiri ngambilnya dari yang lokal atau yang impor? Impor. Selama ini berarti kurs dolar pengaruh nggak? Pengaruh. Kalau dolar naik harga tinggi. Siasatnya Ibu naikin tahu juga? Enggak. Kalau di tahu itu kalau naik turunnya saya rasa rumit ya. Entah itu 5 tahun atau berapa tahun sekali baru bisa menaikkan harga. Ya. Oh jadi nggak setiap, Enggak. kenapa Ada- nggak naikin harga seperti itu Bu? Ya kan kita kan pedagang tahu tempe itu nggak cuman sendiri ya istilahnya. Untuk diguyur itu namanya orang tuh kadang ya kalau saya yang ngerasain tuh kadang susah. Kita udah ada kenaikan dari 2000 misalnya, itu kan keuntungan kita kan udah ketahuan berkurang ya. Kalau kita naikin yang satu orang nggak naikin kan kita juga nggak bisa. Namanya orang belanja, misalnya saya jual 3.000, di sebelah saya jual 2,5, otomatis larinya kan di pedagang sebelah saya gitu. Itu ada itunya Bu, apa ikatan penjual tahu Sebenarnya ada. biar nyamain harganya gitu ya? Ada. Iya. Jadi kalau pas lagi ada penaikan harga itu ya pabrik-pabrik gede dulu yang bergerak. Ya kan kita punya ikatan tuh tahu tempe se-Indonesia kan ada. Kopti ya, kayak macamnya Kopti lo pernah dengar kan ada ya itu. Kita punya koperasi juga. Jadi yang pabrik-pabrik gede itu ya dia dulu yang jadi pemimpin. Kayak saya kan pengrajin kecil istilahnya, kan ada yang lebih produksinya lebih banyak dari saya, itu jadi pemimpin lah istilahnya. Kalau mau naikin harga dia dulu naik baru kita pengikutnya gitu. Biar sama tuh ya harganya Iya. ya. Itu tadi saya lihat ada kayu-kayu buat bahan bakar ya Bu ya? Apa Iya. emang dari harus pakai kayu itu Bu ya? Iya, tadiannya saya dulu pernah pakai gas, karena gas LPG melambung ya, jadi nggak menyesuaikan lah untuk produksi. Pakai briket pernah, mahal juga kan batu bara, jadi nggak memadai, akhirnya turun lagi pakai kayu bakar. Tapi untuk produksi sendiri, kayu, LPG segala macam itu ada pengaruhnya nggak sih? Misal kalau pakai kayu malah lebih banyak atau malah lebih sedikit, pengaruhnya apa Bu? Kalau pakai kayu itu kan satu berisik, keduanya kotor kan karena abu ya. Nah, kalau pakai LPG bersih, nggak berisik, tapi kan nggak memadai harganya. Jadi ya nggak bisa lah, nggak, istilahnya kita melebihi modal. Jadi bahan yang dibutuhkan kedelai untuk Kedelai, ngegoreng, kayu bakar, minyak goreng untuk menggoreng. Nah bedanya tahu kuning sama tahu putih itu? Kalau tahu kuning itu kan pakai kunyit, direbus lagi pakai kunyit. Jadi diolah lagi, udah jadi tahu kita rebus lagi, jadi pakai proses lagi. Untuk penyaringan kedelainya berapa kali tuh Bu? 1 kali. 1 kali aja ya? Itu kainnya apa tuh Bu ya? Kalau Ada kain khusus untuk saringan tahu. tahu. Kain itu digunakan berapa lama Bu? Apanya itu? Kain itu? Paling lama 4 hari 5 hari. Kamu harus selalu ganti? Iya kan itu ya mungkin karena kita panas juga kan, terus berat, sobek. Kalau sobek kan jadi acinya itu ampasnya masuk. Kan kita nggak bisa ampasnya masuk jadi kasar. Paling lama 4-5 hari ganti tahu. Selama periode dari awal Bu, 92 sampai sekarang udah puluhan tahun ya Bu. Periode yang paling sulit kapan nih Bu? Masa-masa sulit itu kalau kita usaha itu turun naik, kita nggak terlalu kita ini enak. Tahun ini kita terlalu ini, tahun ini kita terlalu enggak. Kita jalanin aja biasa aja gitu. Itu kalau saya pribadi, nggak tahu kalau orang ya. Kalau saya begitu aja, kita jalanin aja, namanya kita usaha ya wajar lah naik turun wajar. Itu dulu
dulu awal mula cerita bisa membuka pabrik ini seperti apa? Memang sudah dari dulu? Kerjanya ikut orang, jadi kita punya pikiran untuk mengembangkan ya, kita kapan kita mau bisa buka usaha sendiri. Ya alhamdulillah capek. Belajarnya dulu dari siapa? Ngikut orang, sama kita muli sama orang gitu. Mulai sama orang kemudian memutuskan Buka sendiri, untuk ya. buka sendiri. Omsetnya Bu kalau boleh tahu Bu sekarang sudah berapa? Ya kalau sekarang ini modal kacangnya itu kan 800.000 ya. Kintal, saya kan alhamdulillah 5 kintalan ya, omset kotor itu 7 juta dapat. Itu kotor. Per hari Bu? Ya, per hari. Kalau paling tinggi pernah berapa Bu? Ya paling tinggi ya 7 juta lebih lah, turunannya 7 juta. Kan kita harga ini standar, nggak bisa lebih mahal, nggak bisa lebih murah, standar aja. Jadi, kalau untuk suka dukanya Bu, paling untuk usaha ini apa Bu ya? Suka dukanya kalau saya ngoper ya, untuk penagihan itu, uang yang di orang itu yang sulit. Susahnya di situ, dukanya. Senangnya ya senang itu kita bisa ambil dari diri kita sendiri gitu. Kalau saya kayak gitu, senang itu bisa kita sendiri yang bikin lah gitu. Kalau kita mau mikirin susah terus, saya usaha segini, uang di orang segini kan pusing terus ya. Ada pengalaman menarik nggak Bu yang bisa diceritakan untuk usaha tahu ini? Banyak Pak. Salah satunya. Ya menariknya kadang gimana ya, kita ngirim barang, kadang kita nagih sampai kayak orang nyapir ya, tapi kan kita anggap happy aja gitu ya. Jadi saya itu saya naruh dagangan, saya waktunya nagih kayak orang nyapir, tapi kalau kita bikin sedih jadinya emosi ya, makanya kita bikin happy aja ya, di situ kegembiraan kita itu di situ. Jadi urusan ininya ya Bu ya, keuangannya Bu berarti ya, kurang lebih ya. Perlu pembukuan gitu nggak sih Bu? Kalau saya enggak. Nggak ada ya? Saya nggak ada, soalnya gimana ya, saya bapak sendiri udah sepuh ya, jadi ya udah aja apa adanya aja, apa adanya. Untuk ini Bu, harapannya Bu di depan? Kalau harapannya tuh kalau saya ya Indonesia tuh biar ada punya kedelai sendiri. Ya, mungkin kalau kita punya produksi sendiri, ya punya hasil sendiri dari diri sendiri, mungkin hasilnya lebih. Kalau sekarang kan kita impor harga segitu itu ya kan, belum lagi tenaganya dari toko ke sini kita ngongkosin ya kan, udah banyak keluarin itu loh biaya. Harganya kan mungkin beda ya, kalau Indonesia tuh menghasilkan sendiri mungkin harganya beda. Beda kedelai lokal sama impor apa sih signifikan? Bedanya itu kalau lokal itu nggak ada santannya. Kalau dibuat tahu susah. Ya bisa tapi jadinya berkurang. Kalau ini kan Bu, lokasinya tepat di pemukiman penduduk ya Bu ya? Kan terus bising, terus ada juga pembakaran itu. Itu pernah mendapat pertentangan dari warga nggak sih? Pernah awal-awal kita buka itu biasa ya, namanya kita orang baru, kita adaptasi sama orang yang tinggal di sini, orang pribumi ya pernah. Tapi kan namanya kita punya usaha, yang penting kita nggak mengganggu orang dan nggak merepotkan orang. Sebagaimana juga kita kan punya surat izin juga, nggak ya istilahnya nggak mengganggu banget ya, kayak limbah kan, kita limbah itu kalau tahu kan cuma air, ampas ditampung. Sekarang juga ada yang nampung yang barang kayak tukang sapi itu buat makan perah. Jadi kalau limbah itu juga nggak ada limbah, ya paling ya asap juga, kalau ini nggak sih gitu. Jadi limbah yang tidak terpakai bisa dijual kembali ya Bu ya? Menjadi pakan tadi? Sebenarnya kepake kan buat konsum. Cuman kan melebihi ya, mungkin melebihi, jadi sekarang juga mungkin ada ya itu tadi, ada peternak itu, jadi udah ada yang ngambil buat makan ternak. Proses pembuatan tahunya secara detail dari awal tuh seperti apa aja sih? Dari awalnya kedelai direndam kurang lebih 3 jam, habis direndam digiling, kan udah ada takarannya ya. Kalau saya kan takarannya 12,5 kilo satu saringannya itu. Habis digiling direbusnya juga kita pakai uap, nanti bisa lihat ya. Jadi dari api sama pengerebusan itu beda. Direbus kurang lebihnya ya 15 menit baru disaring.
disaring baru proses pembuatan tahu. Nanti bisa dilihat di Berarti dari proses awal sampai akhir itu cuma sejam sekitar ya Bu? Iya. Kalau udah jadi rendaman, kan rendaman kediri pertama 3 jam. Jadi untuk proses giling sama ngerebus ya kurang lebihnya 1 jam. Jadi total sekitar 4 jam satu Iya. produksi jalan ya Bu ya? Iya. Tapi kan kalau dari awalnya itu kan kita ngerendam ke sekitar 2 kintal sekalian gitu. Jadi nanti kalau udah mulai giling, udah mulai ngerebus itu berjalan terus.